Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, kita langsung saja ke soal pertama, yaitu sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jadi ada bus, jarak yang dia tempuh adalah 120 km dalam waktu 2 jam. Kemudian, jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km, ini berapa jam? Dengan kecepatan yang sama, berapa waktunya? Nah, kita analisis dulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kalau dalam 120 km dia menempuh dalam waktu 2 jam, kalau 100 kira-kira kurang atau lebih dari 2 jam. Iya, jawabannya kurang dari 2 jam. 120 dia butuh 2 jam. Semakin pendek jarak yang dia tempuh, maka waktunya juga semakin cepat. Jadi ini perbandingan, namanya adalah perbandingan senilai. Ya. Jadi cara ngerjainnya ini adalah kita perkan aja yang ini kita sama dengankan, ini per. Yang kita ambil adalah angkanya aja, 120 per 100. Ini sama dengan 2 per P. Ini 120 tadi ya. Jadi kita kali silang aja, 120 kali P dan 100 kali 2. Jadinya adalah 120 P, ini sama dengan 2 kali 100 adalah 200. Atau P sama dengan 200 per 120. Kalau di sini dikali, supaya pindah ruas, jadinya adalah dibagi. Ini sama-sama kita bagi 10, nolnya coret, sama-sama dicoret ya. Ini sama dengan 20 per 12. Ini masih bisa kita kecilkan dengan membagi, sama-sama dibagi 4 ya. Ini juga dibagi 4. Ini sama dengan 20 bagi 4, 5. 12 bagi 4, 3. Ini satuannya dalam jam ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 100 km itu adalah 5 per 3 jam. Kita jadikan menit dulu. 5 per 3 dikali 1 jam kan 60 menit ya. 60 menit. Nah, ini 60 dengan 3 habis dibagi. Yaitu di sini 20, di sini 1. Artinya 5 kali 20 per 1. Ini jadinya adalah 100 menit. Nah, 100 menit itu sama aja dengan 60 menit ditambah dengan 40 menit. 60 menit kan 1 jam ya. 1 jam 40 menit. Jadi jawaban kita adalah yang D. Oke ya, jelas ya. Lanjut soal kedua. Untuk membuat 5 potong kue, 5, ini dia butuh gula 3/4 kg. Ya. Jika banyak gula yang disediakan 3 kg, 3 kg, ini 3/4 kg, ini 5 potong kue. Nah, di sini berapa potong? Kita misalkan P aja ya. Nah, sekarang kita analisis. Kalau gulanya 3/4 dapat membuat 5 potong, sedangkan gula yang disediakan ada 3 kg, maka kira-kira banyak kue yang dapat dibuat itu adalah lebih dari 5 atau kurang dari 5? Iya, jawabannya lebih dari 5. Karena untuk membuat 5 saja butuh 3/4 kg. Kalau ada 3 kg pasti lebih banyak. Artinya makin banyak gula, makin banyak kue yang bisa dibuat. Semakin sedikit gula, semakin sedikit pula kue yang bisa dibuat. Maka ini namanya adalah perbandingan senilai. Ya.
Nah, cara ngerjainnya sama kayak nomor 1 tadi. Ini kita perkan, ini per, ini sama dengan. Ya, kita tulis 5 per P sama dengan 3 per 4 per 3. Kita salin silang, 3 kali 5 adalah 15. 3 per 4 kali P adalah 3 per 4 P. Ya. Saya tulis di sini lagi. Atau 3 per 4 P sama dengan 15. Ini kali silang lagi. 4 kali 15. 15 kali 4 dibagi dengan 3. Per 3. Ini kita sama-sama dibagi dengan 3 ya. 15 bagi 3 dapat 5. 3 bagi 3 dapat 1. Artinya 5 kali 4 per 1, yaitu 20 potong kue. Jawaban kita adalah yang C. Ya, jelas ya? Oke. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 24 orang. Ini ada 24 orang. Dalam waktu 30 hari. Ya. Jadi 24 orang ini bisa selesai kerjanya dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, nih, ini 20 orang. Nah, ini berapa hari? Kita analisis sekarang. Kalau 24 orang butuh 30 hari, seandainya 20 orang yang bekerja, berapa hari? Kira-kira ini lebih besar dari 30 atau lebih kecil? Iya, jawabannya adalah lebih besar. Kenapa? Karena orang yang bekerja sedikit, maka jumlah harinya banyak. Kalau pekerjanya banyak, jumlah harinya sedikit. Nah, ini yang kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya bagaimana? Beda kayak nomor 1 dan 2 ya. Cara ngerjainnya kita kalikan aja ini kita kalikan juga, tapi kita sama dengankan. Gini, 24 kali 30, ini sama dengan 20 kali P. Ini saya tulis di sini boleh ya, 20P sama dengan 24 kali 30. Atau P sama dengan 24 kali 30 per 20. Ini sama-sama habis dibagi, coret nolnya. Ya, 2 dengan 24 boleh lagi, ini dapat 12, ini dapat 1. Artinya 12 kali 3 per 1. 12 kali 3, 36 hari. Jadi dengan banyaknya pekerja 20 orang, dia butuh 36 hari. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke? Kita lanjutkan soal keempat. Seorang peternak memiliki 150 ekor ayam. Ayamnya ada 150 ekor ayam. Dia memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 6 hari. Jadi 150 ayam ini persediaan pakannya cukup untuk 6 hari. Tulis 6. Ya. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam lagi, awalnya 150, dia tambah 30, jadinya adalah 180 ekor ayam. Nah, pertanyaannya, persediaan pakannya cukup untuk berapa hari? Nah, kita misalkan P. Nah, kita analisis lagi. Kalau 150 ekor ayam, makanannya habis dalam 6 hari. Kalau ditambah ayamnya, maka kurang dari 6 hari akan habis. Artinya, semakin banyak ayamnya, maka hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan semakin cepat. Kalau semakin sedikit ayamnya, maka makanannya makin lama, ya semakin lama habisnya. Jadi ini disebut perbandingan berbalik nilai ya. Jadi cara mengerjakannya sama kayak nomor 3 tadi, kita kalikan. 150 kali 6, ini sama dengan 180 kali P. Atau 180P sama dengan 150 kali 6.
gitu ya. Atau P sama dengan 150 kali 6 per 180. Nolnya coret, karena sama-sama ada 0, ya. 6 bagi 18 sama-sama bagi 6, ini dapat 1, ini dapat 3. 15 bagi 3 adalah 5. Ya, ini dapat 5, ini dapat 1. Artinya 5 kali 1 bagi 1 adalah 5 hari. Jadi dengan jumlah ayam 180 ekor, maka persediaan pakannya hanya cukup atau akan habis dalam waktu 5 hari saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, jelas ya? Soal selanjutnya, soal kelima. Ini kayaknya soalnya agak hot sedikit ya. Yaitu seorang pemborong berencana menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 60 hari dengan 18 pekerja. Ya, jadi ada 60 hari, proyeknya harus selesai dalam 60 hari, dia punya pekerjanya hanya 18 pekerja. Kemudian, setelah berjalan 11 hari, ya, berjalan 11 hari. Berjalannya 11 hari, 11 hari ini 18 pekerja juga, ya kan? Kemudian terhenti 7 hari. Jadi nggak ada yang kerja selama 7 hari. Atau kita bikin 0 pekerja, karena nggak ada yang kerja, ya. Oke. Kemudian jika diasumsikan setiap pekerja mempunyai kemampuan bekerja yang sama, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut selesai sesuai waktu yang direncanakan? Waktu yang direncanakan kan 60 ya. Berjalan udah 11 hari, berhenti 7 hari. Jadi sisa harinya adalah 60 dikurang 11 dikurang 7. Berapa? Ini kan 49 ya. 49 kurang 7 adalah 42. Ya. Jadi dengan dalam waktu 42 hari, ini kita bikin waktu 42 hari. Nah, berapa pekerjanya di sini? Kita misalkan P. Ya. Oke. Saya geser sedikit. Nah, caranya gimana? Ini pasti perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak pekerja, maka pekerjaan itu akan semakin cepat selesai. Sedikit pekerja, maka hari yang dibutuhkan semakin lama. Nah kan ini kan 60, 18. 11 hari dengan 8 pekerja, 7 hari dengan 0 pekerja. Ya kan? 42 hari berapa pekerja? Dia kan butuh ini dalam waktu 60 hari. Kita kali aja 60 kali 18 ini harus sama dengan ini 11 kali 18 ditambah dengan 7 kali 0 ditambah 42 dikali dengan P. Gitu ya. Jelas ya? Ini kan dia butuh 60 hari dengan 18 pekerja. Ini dia. Kemudian berjalan 11 hari dengan 18 pekerja. Nah, ini dia. Dan terhenti 7 hari, berarti 0 pekerja. 7 kali 0. Ditambah dengan sisanya adalah 42 hari. 42 hari ini harus dikerjakan oleh berapa orang? Ya kan? Artinya 60 kali 18 itu sama dengan 1080. Ya. Dan 11 kali 18 kita dapatkan 198 ditambah 7 kali 0, 0 ya. 42 kali P, 42P. Ini kita pindah ruas ke sini, jadinya dikurang. 1080 dikurang 198, ini sama dengan 42P. Gitu ya. Ini saya tulis di sini. 1080 dikurang dengan 198, kita dapatkan 882 sama dengan 42P, atau 42P sama dengan 882, atau P sama dengan 882 per 42. Berapa? Iya. Jawabannya adalah
21 orang. Oke, jangan langsung dicoret yang jawaban D ya. Yang dibutuhkan pertanyaan di sini apa nih? Berapa tambahan pekerja? Awalnya kan 18 pekerja ya. Nah, dia butuh 21 untuk menyelesaikan ini kekosongan pekerjaan tadi ya. Ada yang terhenti, ada yang berjalan selama 11 hari ya. Nah, dari 18 penambahannya ke 21 berapa? Iya, ditambah 3 orang. Jadi penambahan yang dia perlukan itu adalah 3 orang. Jawaban yang tepat adalah yang A. Jelas? Oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat.